Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan merenungkan kembali firman Tuhan dengan topik Misi Allah dimulai dari rumah kita. Sebelum kita melanjutkan renungan ini, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, pada saat ini kami rindu merenungkan firman-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu yang menjaga kami hingga saat ini. Kami memohon Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami dengar dan renungkan boleh menguatkan iman dan menuntun keluarga kami untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Keluarga adalah anugerah terbesar yang Tuhan percayakan kepada kita, bukan hanya sebagai tempat kita hidup, tetapi juga sebagai panggung misi Allah. Tuhan ingin setiap keluarga Kristen menjadi pusat misi, tempat di mana ada kasih, pengajaran, dan teladan iman dipraktikkan. Pada saat ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab, yaitu Samuel, yang lahir dari doa dan komitmen keluarganya. Firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa misi Allah bisa dimulai dari rumah, dari meja makan kita, dari doa bersama keluarga kita, bahkan dari teladan sederhana orang tua kita. Mari kita membaca kitab 1 Samuel pasal pertama ayat 27 sampai dengan 28 yang berbunyi demikian. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Hana, ibu Samuel, adalah seorang perempuan yang sangat merindukan anak. Ia datang kepada Tuhan dengan doa, dan ia mempersembahkan anaknya seumur hidupnya kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar doanya. Dari sini kita belajar bahwa pertama, anak adalah pemberian Tuhan. Mereka bukan milik kita sepenuhnya, tetapi bagian dari misi Allah. Kedua, doa orang tua sangat penting. Doa Hana bukan hanya mengubah hidupnya, tetapi juga masa depan bangsa Israel. Ketiga, misi keluarga adalah melahirkan generasi yang mengenal Tuhan. Samuel bertumbuh menjadi nabi besar karena orang tuanya menanamkan iman sejak kecil. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah kondisi bangsa Indonesia yang penuh dengan tantangan, dengan banyaknya masalah korupsi, tantangan dalam intoleransi, terjadinya degradasi moral, maka keluarga Kristen dipanggil untuk melahirkan generasi yang takut akan Tuhan, berkarakter, dan mencintai tanah air. Selain Samuel, kita juga melihat tokoh lain dalam Alkitab, yaitu Timotius, yang dididik oleh ibunya Eunike dan neneknya Lois dalam iman. 2 Timotius pasal pertama ayat yang kelima. Pendidikan iman sejak dini membuatnya menjadi rekan pelayanan Paulus yang setia. Hal yang luar biasa kita temukan juga dalam diri Tuhan Yesus yang dibesarkan dalam keluarga sederhana, namun Maria dan Yusuf setia membimbingnya sesuai hukum Tuhan. Artinya, Allah selalu bekerja melalui keluarga untuk menjalankan misinya. Dalam sejarah kehidupan saat ini, maka kita dapat melihat keluarga-keluarga yang dipakai Tuhan untuk misinya. Salah satunya yaitu Billy Graham dan keluarganya, yang melahirkan generasi penerus sebagai penginjil dan pelayan Tuhan.
Selain itu ada banyak keluarga misionaris Indonesia yang meninggalkan kenyamanan demi melayani di pedalaman. Mereka adalah saksi bahwa misi bukan sekedar tugas pribadi, melainkan panggilan seluruh keluarga. Misi Allah dalam keluarga bisa diwujudkan dengan hal-hal sederhana. Doa bersama yang melibatkan anak-anak untuk mendoakan bangsa dan pemerintah Indonesia. Melayani bersama dengan ikut pelayanan kasih, bakti sosial, atau kegiatan gereja sebagai satu keluarga. Memberikan teladan hidup di mana orang tua menunjukkan sikap jujur, bekerja keras, mengasihi sesama, sehingga anak belajar langsung melalui contoh nyata. Di sisi lain, membesarkan anak bukan hanya mengejar prestasi akademik, tetapi membangun karakter Kristen dan semangat nasionalisme. Maka dengan demikian keluarga menjadi terang Kristus bagi lingkungan sekitar. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan. Apakah keluargaku sudah menyadari bahwa anak-anak adalah titipan Tuhan untuk misinya? Apakah doa dan kebiasaan rohani sudah menjadi bagian utama dalam keluargaku? Apakah keluargaku sudah menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami? Jika kita belajar dari kehidupan keluarga Samuel, apakah kita sudah mendidik anak-anak untuk mendengar suara Tuhan sejak dini? Dari kisah Samuel kita belajar bahwa misi Allah bersama keluarga adalah nyata. Hana dan Elkana mempersembahkan Samuel kepada Tuhan. Dan dari anak kecil itu lahir nabi besar yang memimpin bangsa Israel. Maka dari itu hal yang perlu kita lakukan, jadikan rumah kita sebagai pusat misi Allah. Ajarkan anak-anak untuk takut akan Tuhan sejak dini. Hidupkan mesbah doa keluarga yang mendoakan gereja, masyarakat, dan negara. Tekadkan seperti Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Hal yang menarik dengan mencermati situasi dan kondisi Indonesia saat ini, maka ini adalah kesempatan untuk kita bisa mengerjakan misi Allah dalam keluarga kita. Kita bisa memulai pembicaraan di dalam keluarga kita bersama dengan anak-anak kita. Coba lihat berita yang sedang ramai dibicarakan. Ada demonstrasi di beberapa kota di Indonesia. Kalian mungkin bertanya, kenapa orang-orang turun ke jalan dan menyampaikan pendapatnya? Di dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, setiap negara, khususnya warga negara, punya hak untuk menyuarakan pendapatnya. Demonstrasi adalah salah satu cara masyarakat menyampaikan suara kepada pemerintah. Namun kita juga belajar bahwa cara menyampaikan pendapat itu harus tetap damai, tertib, dan tidak merugikan orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa menyampaikan hal seperti itu kepada anak-anak kita. Lalu kita bisa melanjutkan dengan mengajak mereka menelaah situasi Indonesia dan apa pelajaran penting yang diperoleh, apa yang bisa dilakukan. Sebagai keluarga Kristen, kita bisa melihat hal ini dari dua sisi, berkaitan dengan situasi dan kondisi yang terjadi, dan mendiskusikannya dengan anak-anak kita. Yaitu pertama, belajar tentang bangsa kita Indonesia. Dengan membaca berita, maka anak-anak kita menjadi tahu bahwa bangsa kita masih punya banyak tantangan. Ada masalah ekonomi, masalah politik, bahkan masalah ketidakadilan yang dirasakan sebagian orang. Kedua, belajar bagaimana menyikapi hal tersebut. Dari berita ini kita bisa berdiskusi dengan mereka, bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai orang Kristen. Apa sikap yang seharusnya dilakukan jika kita sebagai anak Tuhan? Bagaimana kita belajar mengendalikan mulut, sikap, dan tindakan kita? Bagaimana kita harus hidup jujur
sederhana, tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bagaimana kita juga menunjukkan bagi mereka bahwa Tuhan mengajarkan untuk menjadi pembawa damai, mengasihi orang miskin, mengasihi bangsa kita dengan kontribusi positif, dan untuk selalu berdoa bagi pemimpin-pemimpin kita. Jadi, membaca koran bukan hanya sekedar tahu berita, tetapi juga menjadi bahan refleksi iman kita bersama anak-anak kita. Melalui berita demonstrasi yang terjadi, kita bisa menyampaikan kepada anak-anak kita dengan mengatakan bahwa Papa dan Mama ingin kalian belajar bahwa cinta tanah air berarti juga peduli terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Bukan untuk menjelekkan pihak tertentu, tetapi supaya kita lebih mengerti, lebih bijak, dan lebih mau berdoa. Lalu kita bisa lanjutkan dengan mengajak mereka berefleksi. Nah, bagaimana kalau setelah membaca berita ini, kita masing-masing mengungkapkan satu hal yang kita doakan untuk Indonesia. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dengan begitu kita tidak hanya membaca berita, tapi juga ikut ambil bagian dalam misi Allah untuk bangsa kita melalui keluarga kita. Misi Allah tidak dimulai dari mimbar besar atau gedung megah, tetapi dari rumah kita sendiri. Jika setiap keluarga Kristen hidup setia dalam misi Allah, maka bangsa ini akan dipenuhi dengan terang Kristus. Kiranya kita semua berkomitmen seperti Hana dan Elkana yang mempersembahkan keluarganya bagi Tuhan. Biarlah kita juga berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin.